Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bertemu kita kembali dalam saluran ini saudara. Kita baca kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa, kita patut bersyukur untuk cinta kasih dan pertolongan Tuhan yang sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 22 ayat 12 demikian tertulis di sana. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Taat kepada Tuhan harus dibuktikan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bicara mudah, membuktikan yang susah. Bilang cinta padahal dusta. Bilang mau tunduk, buktinya nanduk. Bilang siap taat tetapi tidak tobat-tobat saudara. Itulah ciri manusia yang lain di mulut, lain di hati. Memang tidak mudah menjadi orang yang taat, apalagi kepada Tuhan saudara. Lalu apa rahasianya supaya bisa taat? Bapak Ibu Saudara masih ingat perkataan Yesus dalam renungan beberapa waktu yang lalu. Yohanes 14 ayat 15, kata Yesus, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kata kunci untuk bisa taat dan menuruti perintah Tuhan adalah mengasihi Tuhan saudara. Di dalam hidup kita, baik sehari-hari saja, jika kita mencintai orang tua kita, kita pasti akan menuruti setiap perintahnya. Kita tidak tega untuk melawan perintahnya karena ada cinta yang melingkupi hati kita kepada orang tua kita, saudara. Cinta kita mengalahkan niat kita untuk membantahnya. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Terhadap Bapa yang kita kasihi, kita pasti akan menuruti setiap perintahnya. Kita tidak tega untuk melawan perintahnya karena ada cinta yang memenuhi hati kita kepadanya. Cinta membuat taat dan menghormatinya. Puji Tuhan. Alih-alih membangkang, sebaliknya kita akan selalu berusaha menyenangkan hatinya. Kasih dan cinta Abraham kepada Tuhan yang membuat ia taat sepenuhnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Ishak adalah anak satu-satunya bagi Abraham. Ishak yang adalah anak perjanjian. Ishak adalah anak yang dimilikinya pada saat usia yang 100 tahun, saudara. Ishaklah penerus dan pewaris apa yang dimilikinya. Tetapi sekarang Tuhan meminta untuk menjadikan Ishak korban bakaran. Nah, apa-apaan ini, saudara? Sudah tidak waraskah Tuhan? Bukankah untuk korban bakaran bisa hewan atau ternaknya? 1000 pertanyaan memenuhi isi kepala Abraham, saudara. Tetapi saking besar cintanya kepada Tuhan yang disembahnya, tidak ada satu pertanyaan pun keluar dari mulutnya. Di dalam cintanya kepada Tuhan, ada kekuatan besar yang menutupi keraguan hatinya, saudara. Karena kasihnya yang teramat hebat kepada Tuhan, mengubur dalam-dalam keheranannya. Cinta
Kasih yang begitu besar membuat Abraham menjadi pribadi yang taat, tunduk, dan patuh sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apakah Abraham berpikir Tuhan sedang menguji ketaatannya? Kita tidak menemukan petunjuk itu dari bagian yang kita baca hari ini, saudara. Ini dibuktikan dengan statement atau pernyataan Tuhan ketika berkata, "Telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah." Dan dalam kalimat yang berikutnya sungguh membuktikan ketaatan Abraham. "Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Saudara dikasihi Tuhan, jangan salah. Tuhan tidak bisa ditipu oleh perkataan dan raut wajah kita. Dia melihat jauh ke dalam seluk-beluk hati kita yang paling dalam, saudara. Dan itulah yang ada di dasar hati Abraham. Taat, tunduk, pasrah, dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan hidup saudara? Jujurkah seperti Abraham? Polos dan tuluskah? Tampil apa adanya seperti yang ada di hati saudara? Tampil apa adanya saudara, seperti yang ada dalam hati kita ini. Lihat Tuhan merubah keputusannya. Lalu ia berfirman, Kejadian 22 ayat 12, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Kita belajar dari kisah ini, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang kejam. Tidak ada dalam kamus Tuhan merancang kecelakaan dan malapetaka bagi orang yang mengasihi Dia, yang mencintai Dia, yang mencintai Dia sepenuh hati, yang ingin Tuhan selalu hadirkan dalam hidup kita, saudara. Kebahagiaan, damai sejahtera, dan hari depan yang penuh harapan. Tuhan mengubah keputusannya saat melihat ketulusan dan ketaatan Abraham, saudara. Saudara, Tuhan mengubah keputusannya saat melihat ketulusan dan ketaatan Abraham. Tuhan menyediakan seekor hewan untuk dijadikan korban bakaran sebagai pengganti Ishak. Hati Tuhan sangat terenyuh, tersentuh begitu hebat melihat kesungguhan Abraham. Seperti yang bisa kita saksikan dalam Kejadian 22 ayat 9 berkata, "Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api." Ayat 10-nya, saudara, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Hebat Abraham. Permata hatinya, miliknya satu-satunya yang paling berharga, siap dikorbankan demi menjaga ketaatan kepada Tuhan. Bersediakah kita belajar dari sikap Abraham?
Jika Tuhan bisa mengubah kepahitan dalam hidup Abraham menjadi sukacita, Dia juga dapat mampu melakukannya bagi kita, saudara. Haleluya. Mari teladani ketaatan Abraham. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian renungan firman Tuhan untuk pengantar tidur kita pada saat malam hari ini, saudara. Selamat beristirahat, terus jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam hebat. Bertemu kita kembali dalam saluran ini, saudara. Esok hari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami akan istirahat tidur. Tuhan, jagailah Tuhan tubuh, roh, dan jiwa kami. Pagari dengan malaikat-Mu. Biarlah malaikat-Mu Tuhan yang berkemah siang dan malam mengelilingi tempat di mana kami berada, menjagai tubuh, roh, dan jiwa kami. Seluruh umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan dalam saluran ini, saudara. Tuhan, berikan kesehatan. Berikan Tuhan perlindungan-Mu di setiap langkah, baik pagi, siang, maupun di malam hari. Keluarganya Tuhan Engkau berkati. Dan jadikan Tuhan pendengar saluran ini menjadi berkat bagi keluarganya. Berkat bagi di mana mereka melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, bertemu kita kembali dalam saluran ini esok hari. Puji Tuhan.